Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Masuk semua? Oke, dicatat dulu ya. Berarti masuk semua ya? Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silahkan Dara sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih Dara yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan berdoa, kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Baik, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pengujian fisik dan berajeni susu menggunakan laktodensimeter. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Apa? Belajar apa coba? Oke, uji kekerasan dan viskositas. Kalau uji kekerasan itu menggunakan alat apa? Penetrometer. Kalau viskositas? Viskometer. Masih ingat ya? Masih. Oke, berarti bisa dilanjut materi hari ini? Bisa. Baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu, kira-kira apa sih minuman favorit kalian? Es sirup. Es jeruk, es sirup, susu, es teh jumbo. Oke. Air putih. Oke, minuman favoritnya adalah air putih. Oke. Jadi kan kita tinggal di Boyolali. Kira-kira untuk produk minuman khas Boyolali itu apa, anak-anak? Susu sapi. Betul ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengujian fisik terhadap susu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, harapannya peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar pengujian fisik dan berajeni susu menggunakan laktodensimeter dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat pengujian fisik dan berajeni susu menggunakan laktodensimeter dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengujian fisik dan berajeni susu menggunakan laktodensimeter secara runtun. Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka susu? Oke, Nufa, Novi, Anif, Nisa. Yang lain kenapa nggak suka susu? Alergi? Oke, kalau Dara? Nggak suka karena enek ya. Oke, tadi Nisa tunjuk tangan katanya suka susu. Kalau menurut Nisa, susu itu apa? Susu itu cairan yang keluar dari kelenjar mamalia. Cairan yang keluar dari kelenjar mamalia. Oke, kalau menurut Nufa, susu itu apa? Susu itu adalah minuman khas Boyolali. Ya, betul ya. Jawabannya semuanya betul. Ya, jadi definisi susu itu sendiri adalah hasil ternak yang penyusun utamanya adalah air, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian definisi susu menurut FDA adalah susu sapi. Jadi kalau kita ingin menyebutkan susu-susu yang berasal dari hewan selain sapi, kita harus menyebutkan hewannya. Misalkan susu kambing, berarti kita menyebutnya harus susu kambing. Kalau selain susu kambing apa lagi? susu unta. Susu unta. Terus Kerbau. susu kerbau. Oke. Selain diminum secara langsung, susu itu kan juga bisa diolah menjadi produk-produk pangan. Misalnya apa coba sebutkan? Keju. Yogurt, es krim, mentega. Oke, bener ya, ada yogurt, kemudian es krim, keju, mentega, cake, dan lainnya. Nah, untuk membuat suatu produk dengan bahan susu,
kita harus tahu bahwa susu yang kita gunakan itu harus berkualitas baik. Kalau misalkan kualitasnya kurang baik, hasilnya juga kurang baik. Kita bayangkan misalnya kita ingin membuat produk yogurt, kemudian susu yang kita gunakan itu kualitasnya kurang baik. Kira-kira dari segi rasanya bagaimana? Beda, nggak enak ya. Kemudian aromanya gimana? Kecut, asam bau-bau basi gitu ya. Kemudian dari segi kandungan gizinya kira-kira seperti apa? Berkurang. Kemudian umur simpannya juga pendek. Nah, oleh karena itu, susu yang digunakan dalam pembuatan suatu produk itu harus memiliki mutu yang baik agar produk yang dihasilkan juga berkualitas baik. Kira-kira untuk mengetahui apakah susu itu baik atau tidak, bagaimana caranya? Diuji. Oke, diuji dengan cara apa? Dirasakan ya, berarti dari segi rasanya, kemudian dari segi aromanya, kemudian dari warnanya. Oke, jadi pengujiannya bisa dilakukan secara fisik atau organoleptik. Jadi kita lihat kira-kira warnanya seperti apa, kemudian rasanya seperti apa, dan aromanya seperti apa. Jadi susu juga memiliki standar nasional Indonesia yang menyatakan bahwa susu yang baik itu adalah berwarna putih kekuningan. Kemudian aromanya itu beraroma normal, yaitu khas pada jenis ternak dan memiliki rasa gurih dan sedikit berlemak. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan pada susu segar. Yang pertama adanya kontaminasi mikroorganisme, di mana kontaminasi mikroorganisme ini bisa berasal dari udara dan peralatan. Selain udara dan peralatan, kira-kira bisa dari mana lagi? Suhu. Dari suhu bisa. Kalau dari suhu kira-kira gimana itu, Nisa? Kalau suhunya terlalu tinggi, maka susu akan cepat rusak. Betul. Kalau selain itu, misalkan ini kan kita membahas kontaminasi mikroorganisme. Selain dari udara dan peralatan, kira-kira dari serangga bisa nggak? Bisa. Biasanya serangga yang membawa mikroorganisme itu apa? Lalat. Maka dari itu kita harus menutup produk pangan supaya tidak dihinggapi oleh lalat. Oke, jadi selanjutnya sudah dijelaskan sama Nisa bahwa suhu penyimpanan yang tidak tepat bisa membuat susu itu menjadi cepat rusak. Jadi memperpendek umur simpan susu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa pengujian mutu susu itu bisa dilakukan secara indrawi. Menurut kalian apakah itu sudah cukup? Belum. Kenapa? Subjektif ya. Jadi itu tergantung masing-masing penilaiannya. Betul sekali, karena susu segar juga memiliki SNI. Bisa dilihat di sini ada 15 parameter yang harus kita uji untuk mengetahui apakah susu itu baik atau tidak. Kita bisa lihat di nomor 5 ada warna, bau, rasa, dan kekentalan. Jadi itu tadi secara organoleptik ya. Dan untuk hari ini, selain membahas yang nomor 5, kita juga akan membahas yang nomor 1, yaitu mengenai berat jenis susu. Jadi tujuan uji berat jenis susu menggunakan laktodensimeter ini khususnya di dalam industri adalah seperti yang kita ketahui bahwa seringkali di daerah kita, khususnya Boyolali sebagai penghasil susu, sering terjadi kasus pemalsuan susu di mana ada penambahan air, kemudian penambahan santan, penambahan mentega, dan penambahan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu, pengujian berat jenis susu ini cukup penting karena bisa mengetahui apakah susu yang kita gunakan itu terdapat pemalsuan atau tidak. Nah, ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk menguji berat jenis susu. Ada yang sudah pernah melihat? Belum. Ini namanya adalah laktodensimeter. Jadi bisa dilihat ya. Di sini ada skala suhu susu atau termometer, kemudian di sini ada skala laktodensimeter. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara pengujiannya.
Baik, selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Untuk pembagian kelompoknya sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Oke, jadi untuk kelompok 1 nanti ada Nisa dan Zahra. Untuk kelompok 2 ada Novi dan Nufa. Dan kelompok 3 ada Dara dan Anif. Silakan untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah ya. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan 2 hal. Jadi yang pertama adalah diskusi mengenai video praktikum uji berat jenis susu. Jadi nanti akan Ibu kirimkan videonya melalui grup WA ya. Nanti silakan dibuka. Kemudian kalian tonton dan analisis di dalam video tersebut kira-kira bahannya apa, alatnya apa, dan prosedurnya seperti apa. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Kemudian untuk diskusi kelompok yang kedua, nanti akan Ibu berikan 3 sampel susu di masing-masing kelompok. Silakan kalian amati kira-kira warnanya seperti apa, kemudian aromanya seperti apa, dan rasanya seperti apa. Bisa dipahami? Saya. Baik, ini untuk susunya Ibu bagikan ya. Silakan. Kelompoknya dan kelompoknya ada. Baik, tapi sebelum diskusinya dimulai, Ibu ingin memberikan ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Oke? Mau nggak? Mau. Oke. Jadi kalau misalkan Ibu bilang pagi, tepuk 3 kali. Coba ya. Pagi. 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 Oke. Kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau sore tepuknya 1 kali. Kalau malam kosong ya, nggak tepuk ya. Kita coba ya. Siang. 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 Sore. 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 Malam. Sekali lagi ya. Malam. Iya, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan dimulai saja untuk diskusinya. Ada yang bisa membantu? Aman ya? Bagaimana diskusinya? Apakah sudah selesai? Belum, Ibu. Belum? Oke, silakan dilanjutkan. Oh iya, jadi untuk alatnya nanti kan tinggal dimasukkan ke susunya. Sudah selesai belum diskusinya?
Sudah Ibu. Sudah selesai semua? Oke. Untuk waktunya juga memang sudah hampir habis untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita tutup, silakan masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan secara singkat. Bisa dimulai dari kelompoknya Zahra. Di sini aja ya Bu. Boleh dari situ saja. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi berdasarkan pengamatan pada hari ini dari susu segar ini, diketahui bahwa warnanya putih kekuningan seperti normal. Kemudian aromanya juga khas susu, lalu rasanya khas susu juga gurih-gurih. Seperti itu. Baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Nisa dan Zahra. Untuk selanjutnya silahkan kesimpulan dari kelompoknya Nufa dan Novi. Bu, kalau dari hasil diskusi kelompok kami, Ya. untuk mengetahui mutu susu yang baik itu bisa dengan dilakukan pengujian. Seperti yang tadi itu ada alat makrometer itu bisa digunakan untuk menguji mutu susu. Kemudian mengapa pengujian fisik susu penting? Karena digunakan untuk menjaga kualitas atau mutu dari susu itu. Baik, terima kasih. Silahkan kasih tepuk tangan untuk kelompok Nova dan Novi. Dan untuk kesimpulan terakhir, silahkan dari kelompok Dara dan Anif. Ibu, kalau dari kelompok kami, dari hasil penelitian analitik, kan bahwa susu itu warna putih kekuningan, Iya. aromanya seperti susu, Baik. ya, dengan tekstur cair dan rasanya sedikit manis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Dara dan Anif. Baik. Semua yang sudah disimpulkan dari masing-masing kelompok betul ya. Jadi pada intinya untuk pengujian mutu susu itu penting dilakukan untuk mengetahui kualitas susu itu baik atau tidak. Pengujian susu ini bisa dilakukan secara fisik, tadi secara organoleptik dan menggunakan berat jenis susu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu akan kasih oleh-oleh dulu ya, seperti biasa. Silakan dikerjakan di rumah. Tadi hasil diskusi hari ini disajikan dalam bentuk video boleh, kemudian infografis, presentasi, mind map atau bentuk yang lainnya. Seperti itu ya. Silakan kalian pilih dan buat sekreatif mungkin. Sudah paham semua untuk materi hari ini? Sudah ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Ibu. Cukup? Sudah paham semua berarti ya? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan praktikum pengujian berat jenis susu menggunakan laktodensimeter di laboratorium. Jadi, anak-anak jangan lupa membawa jas lab ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi terkait dengan bahan, alat, dan prosedurnya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Dara sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, semoga pembelajaran hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.